Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya dari kelas 646E31 dengan NIM 642000376. Kita sekarang sedang menguji analisis regresi dan korelasi berganda melalui aplikasi SPSS. Di sini saya sudah buat data variabel Q-nya. Di sini X1-nya dengan label rekrutmen dan X2-nya dengan pelatihan dan Y-nya dengan label kinerja karyawan. Kita masuk ke data view yang saya sudah pindahkan dari Excel. Di sini saya sudah masukkan dan kita langsung ke analis, masuk ke correlate, langsung ke biparate. Dari sini dari sebelah kiri kita pindahkan kolom semuanya ke kolom kanan. Langsung pencet OK, akan muncul seperti ini. Lanjut kita akan menguji, kita ke analis regression, kita ke linear. Nah, untuk kolom dependent kita masukkan kinerja karyawan atau Y, dan independent kita masukkan X1 atau rekrutmen, dan yang kedua pelatihan atau X2 di independent. Dan kita masuk ke statistik. Jangan lupa dicentang yang huruf R, square rate change. Langsung kita pencet continue. Kita pencet OK. Sudah sampai sini kita baru bisa kasih pernyataan untuk correlation dan regression berganda. Sekarang kita masuk ke data perolehan koefisien korelasi linear atau R antara yang pertama itu rekrutmen X1 dan kinerja karyawan Y sebesar 0,865 dengan nilai SIG sebesar 0,000. Kita dapat nilai 0,865 itu dari kolom pelatihan, kolom ketiga, dan kinerja karyawan dari baris pertama. Dan selanjutnya pelatihan X2 dan kinerja karyawan Y sebesar 0,874 dengan nilai SIG sebesar 0,000. Kita dapat nilai 0,874 itu dari kolom pelatihan kolom ketiga dan kinerja karyawan baris kedua. Sekarang kita uji korelasi antara X1 dengan Y. Hipotesis adalah HO tidak ada hubungan antara rekrutmen dengan kinerja karyawan, dan AHH HA ada hubungan antara rekrutmen dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan adalah HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan AH diterima jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Keputusannya adalah dari tabel correlation pada output SPSS diterima SIG sama dengan 0,000 lebih kecil 0,005. HO ditolak dan AH diterima. Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara rekrutmen dengan kinerja karyawan. Nilai R sama dengan 0,865 sudah dapat menunjukkan adanya hubungan antara rekrutmen dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, uji korelasi antara X2 dengan Y. Hipotesis adalah HO tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kinerja karyawan, dan HA ada hubungan antara pelatihan dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan adalah HO diterima dan AH ditolak jika nilai SIG lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Keputusannya adalah dari table correlation pada output SPSS diperoleh SIG sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara pelatihan dengan kinerja karyawan. Nilai R sama dengan 0,874 sudah dapat menunjukkan adanya hubungan antara pelatihan dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, koefisien korelasi dan determinasi berganda.
Perhatikan kembali output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Pada output tersebut terdapat tabel model sumari seperti pada gambar di bawah ini. Pada tabel model sumari tersebut diperoleh koefisien korelasi linear berganda R sebesar 0,905. Koefisien determinasi berganda atau R kuadrat sebesar 0,819 atau 81,9%. Nilai 6F chance sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Uji koefisien korelasi berganda. Hipotesis adalah HO tidak ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. HA ada hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan adalah HO diterima dan AH ditolak jika nilai 6F chance lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai 6F chance lebih kecil dari 0,05. Keputusannya, karena 6F chance sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan AA diterima. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama dengan kinerja karyawan dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,905. Uji koefisien determinasi berganda. Hipotesis adalah HO tidak ada pengaruh rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. HA ada pengaruh rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan AHA ditolak jika nilai 6F chance lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai 6F chance lebih kecil dari 0,05. Keputusannya adalah karena 6F chance sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh rekrutmen dan pelatihan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan, yaitu sebesar 81,9%, sedangkan 18,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Perhatikan kembali output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Pada output tersebut terdapat tabel koefisien seperti pada gambar di bawah ini. Pada tabel koefisien terdapat atau diperoleh A sama dengan min 4,570 dan B sama dengan 0,561 dan B2 sama dengan 0,584. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara rekrutmen X1 dan pelatihan X2 dengan kinerja karyawan Y adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 sama dengan minus 4,570 ditambah 0,561 X1 ditambah 0,584 X2. Y sama dengan minus 4,570 ditambah 0,561 X1 tambah 0,584 X2. Analisis adalah konstanta minus 4,570 menyatakan jika tidak ada rekrutmen atau X1 sama dengan 0 dan pelatihan X2 sama dengan 0, maka kinerja karyawan Y akan sebesar minus 4,570%. Koefisien regresi X1 sama dengan 0,561 menyatakan jika rekrutmen X1 bertambah satu satuan 1%, sedangkan pelatihan X2 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan atau Y sebesar 56,1%.
koefisien regresi X2 sama dengan 0,584 menyatakan jika pelatihan atau X2 bertambah satu satuan atau 1%, sedangkan rekrutmen atau X1 tetap, maka akan meningkatkan kinerja karyawan Y sebesar 58,4%. Catatannya adalah X1 meningkatkan Y karena koefisien regresi X1 positif, dan X2 meningkatkan Y karena koefisien regresi X2 positif. Untuk tabel ANOVA, perhatikan kembali output SPSS pada saat melakukan analisis regresi linear berganda. Pada output tersebut terdapat tabel ANOVA seperti pada gambar di bawah ini. Pada tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai 6 sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Uji persamaan regresi linear berganda, hipotesis adalah HO, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk tidak signifikan, dan AH, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan adalah HO diterima dan HA ditolak jika nilai 6 lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai 6 lebih kecil dari 0,05. Keputusannya adalah karena 6 sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya adalah persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan min 4,570 ditambah 0,561 atau X1 ditambah 0,584 atau X2 signifikan. Pembahasan, walaupun secara parsial diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen dengan kinerja karyawan dan antara pelatihan dengan kinerja karyawan, begitu secara simultan diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara rekrutmen dan pelatihan atau secara bersama-sama dengan kinerja karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.